Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat berjumpa lagi di channel yang insya Allah sangat dirahmati ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang beneran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum lanjut, saya mengajak Anda dengan sangat rendah hati untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Dengan begitu, Anda juga ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagi Anda yang sudah mensubscribe dan menyukai channel ini, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, keselamatan dan rizki yang banyak serta berkah, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Basmalah merupakan kalimat thayyibah yang sering kali dibacakan saat mengawali suatu amalan ataupun aktivitas. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat muslim agar tidak meninggalkan bacaan basmalah, sebab perkara baik yang tidak disertai basmalah maka akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara baik yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terpotong. Sahabat syair kolobur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita harus selalu mengingat untuk membaca basmalah dalam setiap tindakan, misalnya hendak makan, bekerja, mandi, tidur, berkendara, dan aktivitas lainnya. Tujuannya adalah agar kita mendapat rahmat dan ridha Allah. Berikut keutamaan membaca basmalah. 1. Pembuka Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran, lafadz basmalah menjadi kalimat pembuka. Begitu juga pada semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran diawali dengan lafadz basmalah, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, perlindungan dari setan ketika makan. Keutamaan bacaan basmalah selanjutnya adalah Rasulullah mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka agar masuk Islam, yakni dengan lafadz basmalah. Salah satu raja yang menerima surat dari Rasulullah SAW adalah Raja Heraklius. 3. Menghalangi setan menginap di dalam rumah. Selain Rasulullah, Nabi yang pernah mengirim surat dengan awalan basmalah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba yang saat itu masih menyembah matahari. Kisah ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Naml 29-31. Yang tujuan dari Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba adalah untuk mengajaknya masuk Islam dan meninggalkan kekufurannya, karena termasuk tujuan yang penting. Maka Nabi Sulaiman mengawali suratnya tersebut dengan lafadz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. 4. Menjadi syarat halalnya hewan disembelih. Sebagai umat muslim, saat menyembelih hewan diwajibkan membaca basmalah. Tujuannya hewan yang disembelih tadi menjadi halal dan boleh dimakan. Namun sebaliknya, hewan yang disembelih tanpa membaca basmalah, maka sembelihnya tidak sah dan hewan tersebut tidak halal. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 121. Yang kelima, dijaga dari godaan setan dan bencana. Membaca basmalah saat hendak memasuki rumah dapat mencegah setan untuk ikut masuk dan menginap di dalam rumah, seperti yang diterangkan dalam hadis di bawah ini. Jika seorang memasuki rumahnya dan ia mengingat nama Allah ketika hendak masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun bila ia tidak mengingat nama Allah saat masuk, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan apabila ia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan bisa memanggil temannya, kalian dapat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat syair kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam adalah perlindungan dari jin saat makan. Keutamaan membaca bismillah berikutnya adalah perlindungan dari jin
saat makan. Seorang yang hendak makan ataupun minum diawali dengan membaca basmalah supaya bangsa jin tidak bisa ikut makan bersama kita. Hal ini diterangkan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, "Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, hendaklah ia membaca Bismillahi awwalahu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan akhir." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Yang ketujuh, menjadi bacaan pemula untuk berbagai bentuk ibadah. Menurut sebagian ulama, basmalah menjadi bacaan pemula ketika hendak melakukan kegiatan ibadah seperti mandi, tayamum, dan wudu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Berikut yang kedelapan, yaitu yang terakhir, penghalang jin untuk membuka tempat barang berharga. Terdapat beberapa barang berharga yang bisa menjadi incaran jin. Bangsa jin kerap kali mengganggu kita dengan mengotori makanan dan mengambil barang berharga tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya seperti ini, "Tutuplah bejana, ikat geribah penyimpanan air, tutuplah pintu dan matikan lentera, lampu atau api. Karena sesungguhnya jika jin tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan juga tidak bisa menyikap bejana yang ditutup. Jika engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting lalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia lakukan." Hadis riwayat Muslim. Sahabat syair kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat ke-8 dari keutamaan basmalah. Semoga apa yang saya bagikan di video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.